Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Adit. Sekarang kita ada di hari Senin, tanggal 16 Desember 2024. Di video kali ini, kita akan mereview armada terbaru milik PO Big Bird. Yes, seperti biasa teman-teman, kita akan lihat-lihat dulu ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adiputro pada sore hari ini. Ini kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir produksi bus di Karoseri Adiputro di tahun 2024 ya. Sebelum kita mengakhiri minggu ini, kita benar-benar disibukkan ya, diberi amanah oleh para pelanggan setia kita untuk membuat armada-armada terbaiknya. Dan mungkin kalau sekarang ini baru masuk finishing, apalagi khususnya yang finishing pertama ya, ini bisa dirilis di awal tahun 2025 teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Tahun baru, bis baru. Di sini ada Jetbus 5 MD medium bus yang hadir dengan spek interior di atas rata-rata. Ini kalau teman-teman deketin mata teman-teman ke layar, teman-teman mungkin bisa melihat sedikit perbedaannya ya di bagian interior. Full cover kayu, kemudian ada soft touch juga. Wah, pokoknya interiornya benar-benar boom, di luar nalar, teman-teman. Selanjutnya di sini ada PO Sanjaya. Hadir lagi nih yang sama dengan yang sudah kita bikin videonya, yaitu Jetbus 5 SHD dengan sasis Sino RM280. Ini bis baru ya, terbaru teman-teman. Dan yang dipertahankan, ini liverinya sama seperti yang sebelumnya. Livery ala pameran Gias tahun 2024 dari Karoseri Adiputro. Kemudian di sini ada 2 unit Jetbus 5 MHD. Ini adalah bus RBB milik PO Sinarjaya dengan menggunakan sasis Hino RK260 Euro 2, teman-teman. Pastinya ya, kalau PO Sinarjaya ini sudah menggunakan suspensi udara, apalagi untuk bis-bis besarnya sekarang, ini udah pakai suspensi udara, teman-teman. Jadi bukan sembarang RBB. Kemudian di sini ada 1 unit Jetbus 5 SDD Super Double Decker. Ini milik PO Garuda Mas, unit keduanya ya teman-teman, yang menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Teman-teman lihat deh, liverinya sama ya seperti PO Sanjaya, ada batik Mega Mendung. Tapi yang paling masuk batik Mega Mendungnya ya milik PO Garuda Mas. Kenapa? Kita tahu batik Mega Mendung itu adalah batik yang berasal dari Cirebon. PO Garuda Mas aslinya juga berasal dari Cirebon, teman-teman. Walaupun sekarang kita bisa lihat kiprahnya ini sukses besar ya di jalur Purwodadi, Cepu ya dan sekitarnya. Ini luar biasa. Unit yang kedua, teman-teman. Unit yang pertamanya kabarnya sudah dioperasionalkan di trayek antar kota, antar provinsi dari Jakarta menuju ke Cepu PP. Luar biasa, keren banget. Next, di sini ada Jetbus 5 MHD Dream Coach. Tapi kok saya melihat ada stiker pariwisata ya di depannya ya. Apakah benar ini akan jadi unit pariwisata? Rasanya enggak, teman-teman ya. Ya, supaya heboh aja nih, teman-teman. Hah, pariwisata pakai sleeper bus? Nggak salah. Ya, nanti kita akan lihat saja saat ini dirilis, teman-teman. Yang jelas, dua-duanya ini menggunakan sasis yang sama, yaitu sasis terbaru Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4, teman-teman. Nah, selanjutnya ini dia armada yang akan kita review. Untuk sore ini, insya Allah akan rilis 4 unit dari total 20 unit Jetbus 5 MHD milik PO Big Bird yang dipesan dalam satu kloter di akhir tahun 2024 ini. Menarik nih. Ini ada fasilitas yang ya bisa dibilang high class di PO Big Bird. Nah, seperti apa detailnya mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Nanti kita akan kupas tuntas. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa
like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita langsung saja mulai reviewnya dari bagian eksterior. Ini dia, semuanya dengan menggunakan bodi JetBoost 5 MHD. Sasis terbaru yaitu Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Bayangin ya, 20 unit sama semua seperti ini, sama-sama kerennya teman-teman. Di bagian paling depan di sini ada tulisan pariwisata warna merah yang sangat menyala. Jadi bisa terlihat dari jauh nih ya tulisan pariwisatanya. Kemudian di bagian bawah di sini ciri khas dari PO Big Bird, simple, kalem, warnanya warna biru. Ada logo Mercedes-Benz dan ada stiker kesayangan kita yaitu Tough Code Binol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Mau itu minibus sampai bus double decker ada anti karatnya bro. Untuk dimensi, bis ini mempunyai panjang 12 meter, kemudian tingginya 3,75 meter dan lebarnya 2,5 meter teman-teman. Untuk pintu depannya ini menggunakan pneumatic sliding door. Jadi dikontrol melalui dashboard yang ada di dalam sini. Dan kita lihat ini, wah, welcome areanya. Ada lampu warna warm white, kemudian louver AC di atas nih di-upgrade, tambah 2 louver AC. Kemudian ada lampu downlight juga yang mengarah ke bawah warna putih. Ini saya suka nih, modern ya, pakai pneumatic sliding door teman-teman. Dashboardnya di sini menggunakan kulit dengan jahitan-jahitan warna putih. Ada boot panel juga dengan finishing yang glossy teman-teman. Kemudian untuk kursi tour leader di sini posisinya berdempet ya dengan kursi connect atau kursi helper. Kita lihat di samping sini terpampang nyata logo PO Big Bird. Kemudian ada bagasi, 3 ruang bagasi teman-teman. Nah ini ruang bagasi yang pertama. Kemudian ini ruang bagasi yang kedua. Dan ruang bagasi yang ketiga. Bagasinya semuanya tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan alias bagasi space frame. Dan karena ini bodi MHD, jadi bisa untuk ngangkut motor tanpa perlu dicopot ban ataupun stang dari motornya. Kalau motor aja bisa, sepeda pasti bisa juga ya teman-teman. Di sini ada kotak untuk membuka dan menutup pintu ya. Kita buka. Tekan yang bawah, yang hijau. Cus. Pintu depannya terbuka. Oke, ini dia untuk pneumatic pintu depan. Kemudian pintu belakang posisinya tertutup. Ya, kita akan buka. Cus. Nah, ini kita lihat ke belakang teman-teman. Terbuka ke arah depan. Sekarang kita akan tutup. Yes. Tertutup dengan sempurna. Sekarang kita lanjut lihat di sini di atas ban belakang ada bagasi yang biasanya digunakan untuk penyimpanan barang-barang kru. Untuk MHD standarnya ada bagasi, kalau HDD nggak ada bagasi di atas ban belakang. Kita tutup lagi karena kita mau memperlihatkan tangki AdBlue yang ada di sini. Teman-teman pasti hafal ya tangki AdBlue. Kemudian apa sih kegunaannya juga pasti hafal. Di bagian belakang kita lihat di sini seperti biasa teman-teman ya. Ada kamera parkir, ada diffuser, ada pelindung bumper.
Ada sensor parkir juga, jadi seperti mobil-mobil kekinian. Dan belakangnya ini polos ya kalau kita lihat. Wah, nice. Nanti paling ada tulisan Big Bird yang kecil-kecil aja, teman-teman. Memang ciri khas dari Big Bird ini armadanya simple, elegan, dan pastinya nyaman untuk kita naiki ya. Di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas yang wajib ada di bis-bis kekinian. Dan ini dia interiornya, teman-teman. Teman-teman mungkin bertanya-tanya nggak sih kok bagasinya bisa tembus? Yes, karena sasis dari bus ini adalah sasis modular. Dia awalnya pendek, teman-teman. Ketika akan dipasangkan bodi, sasisnya ini dipotong. Nah, ini kan ada ruang. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Sasisnya sasis modular, bagasinya bagasi space frame. Ini kalau saya lihat ada satu request khusus ya dari PO Big Bird di sini memakai konsep tembus pandang. Jadi driver mendapat visibilitas tambahan ke arah luar. Walaupun sebenarnya lewat spion juga udah kelihatan ya yang ada di sini, cuma ya tambahan teman-teman. Silakan teman-teman cantumkan di SPK karena standarnya ini adalah ngeblok. Oke, ini dia eksteriornya. Kalau kita lihat di sini ada yang konfigurasinya 23, ada konfigurasinya 22. Kita review yang konfigurasinya 22 kali ya teman-teman yang ada di sana yang udah ready. Let's go, kita ke dalam. Nah teman-teman, sekarang kita ada di dalam interior Armada dengan konfigurasi kursi 22. Khusus di baris paling depan ini seat beltnya menggunakan seat belt 3 titik. Sedangkan kalau teman-teman duduknya di baris kedua sampai ke baris paling belakang, teman-teman akan mendapatkan fasilitas footrest. Kita lihat di sini nuansa interiornya berwarna krem di bagian ABS-nya, dan tentu saja ada lighting khas dari Jetbus 5 series warna warm white ya sebagai DNA dari interior Jetbus 5 series. Untuk fasilitas keamanan di dalam bis ini sudah lengkap banget teman-teman, mulai dari APAR, alat pemadam api ringan yang ada di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang bisa kita temukan di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang bisa kita temukan di tengah, di atas ya. Ada di bagian depan dan di bagian belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Di sini interiornya lega, kemudian ada bagasi kabin juga. Bisa dibuka dan ditutup pakai satu tangan, teman-teman. Seperti ini, silakan teman-teman masukkan jempol teman-teman dan angkat pakai 4 jari sisanya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah ya untuk membuka dan menutup bagasi kabin. Kalau yang di seberang di sini ada nih, kotak pengaturan mikrofon wireless. Jadi, teman-teman di sini bisa karaokean tanpa perlu khawatir ada kabel-kabel yang berserakan di gang. Sambil karaokean, teman-teman bisa sambil nonton TV yang ada di sini. Nah, ini saya buka ya TV-nya seperti ini, teman-teman. Ini TV besar banget. Ukuran 43 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi, teman-teman di sini bisa nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean ya. Tadi ada mikrofon wireless juga. Dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau lagi nggak dipakai, silakan saja ditutup seperti ini supaya nggak bikin silau. Nutupnya yang rapat ya teman-teman ya. Jadi benar-benar harus, nah seperti ini, supaya nggak menimbulkan suara berisik atau supaya nggak terbuka tiba-tiba TV-nya teman-teman. Kita lihat di bagian sini, area paling depan ada tuas emergency untuk pintu, ya pintu depan tentunya teman-teman, karena kita tahu pintu depannya diatur menggunakan pneumatik yang dikontrol dari bagian dashboard. Kemudian louver AC-nya ini ditambah dong teman-teman ya. Di bagian paling depan ini jadi totalnya ada 4. Wah, lebih adem lagi nih. Walaupun sebenarnya 2 aja udah cukup adem ya. Di sebelah kiri saya di sini ada dispenser untuk ambil air panas maupun air dingin. Nanti saya akan jelaskan gimana cara ambil air panasnya, teman-teman.
Next, kita lihat ke arah belakang. Kira-kira ada fasilitas apa lagi nih di bagian tengah ke arah belakang. Let's go, kita ke belakang. Mantap ya teman-teman ya. Seperti ini nih interiornya. Nah teman-teman, ini dia bagian tengah ke arah belakangnya. Kita langsung disambut oleh TV yang kedua nih. TV-nya ada di tengah sini dan bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Sama-sama sudah terintegrasi dengan Android, jadi sama-sama bisa untuk nonton YouTube, Netflix, dan sebagainya. Nih, kita tutup lagi kalau lagi nggak dipakai. Jangan lupa nutupnya sampai rapet seperti tadi, supaya nggak bikin suara berisik atau nggak mudah kendor ya teman-teman. Kemudian kita lihat ke arah belakang, ini interior dari Armada dengan konfigurasi 22 plus toilet. Karena ada banyak pilihan nih di JetBus 5 milik Big Bird. Ada yang konfigurasi 22 tanpa toilet, dan ada juga yang konfigurasi 23 teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau pakai yang toilet, mau nggak pakai, bebas. Di Big Bird semua ada. Semuanya pakai JetBus 5. Kita lihat di sini bagasi kabinnya sampai ke belakang teman-teman, dan bisa dibuka pakai satu tangan, sama dengan sangat mudah. Jadi jangan digebrak, bisa bikin berisik juga. Di sini bagasi kabin lagi sampai ke belakang lagi teman-teman. Kemudian di atas ada jendela darurat, ada pintu darurat, dan ada toilet. Toiletnya terletak di sebelah kanan. Nah, ini cara bukanya. Silakan teman-teman buka seperti ini. Saklarnya ada di sebelah kanan sini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya ketika lampu toiletnya dimatikan dan ketika lampu toiletnya dinyalakan. Oke, seperti ini. Kita akan masuk ke dalam toiletnya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini ukurannya cukup compact, teman-teman. Ada pegangan tangan di sini. Kemudian orientasi toiletnya, ini saya suka. Ya, karena dia ke arah sana. Posisi bis majunya ke sana. Jadi kuda-kuda kita akan lebih dapat menopang tubuh kita dengan lebih baik seperti ini. Ya, buat cewek pakai toiletnya juga lebih enak seperti ini. Oke. Di sini ada wastafel, ada bak air, kemudian ada tempat tisu, ada cermin, ada semprotan air juga, teman-teman. Tentunya ada saluran air ya, namanya juga toilet. Jadi wes lengkap banget toiletnya, teman-teman. Mewah ya. Ini ada exhaust juga ke arah atas yang berfungsi untuk membuang aroma-aroma yang nggak sedap dari dalam toilet ke arah luar. Di sini di paling belakang ada 2 bangku. Ini cukup lega untuk dengkul, nggak mepet ya, karena memang partisi dari JetBus 5 ini desainnya cembung ke depan. Jadi kita akan dapat benefit ruang kaki yang lebih lega. Enak duduk di sini teman-teman, tapi kalau saya pribadi lebih suka duduk di kursi paling depan. Nah, seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan. Wis, mewah banget ya JetBus 5 di PO Big Bird. Keren-keren. Sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Benefitnya di sini kita dapat sabuk pengaman 3 titik, teman-teman. Nah, benefit yang kedua, di sini kita dapat akses yang benar-benar leluasa, privilege banget nih ke arah dispenser. Nah, silakan teman-teman gunakan ini yang warna putih dan merah untuk ambil air panas, sedangkan yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Teman-teman bisa tarik keluar atau dorong ke dalam, dan teman-teman harus melakukannya sambil tekan yang bulat ini. Nah, ini harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng, nggak akan keluar airnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda, teman-teman. Silakan nyalakan dispensernya lewat tombol power yang ada di sini. Kalau lampu warna merah ini masih nyala, tandanya airnya sedang dipanaskan. Belum ada di suhu yang optimal untuk bikin aneka macam seduhan. Kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya bisa dibikin di sini. Kita matikan lagi supaya lebih hemat energi. Kita lihat di bagian paling atas, di sini ada spot yang paling estetik dari JetBus 5 series, teman-teman. Louver AC model baru, di bagian tengahnya ada USB port charger, tipe A dan tipe C, yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP.
nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis di sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Silakan teman-teman tekan dan gunakan ini di malam hari, kalau mau baca buku, mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan saja nyalakan lampu bacanya. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau teman-teman mau sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, silakan saja putar-putar bagian yang bergerigi di sini. Nah, ini AC-nya dijamin dingin teman-teman ya. Tak lupa ada ambient lights dengan motif V yang diambil dari angka Romawi 5, berarti JetBus 5 teman-teman. Ini kalau teman-teman naik bis ini ya, di malam hari yang nyala hanya ambient light ini biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Wah, teman-teman pasti akan ngerasa seperti ada di dalam hotel bintang 5 karena bisnya nyaman, ada suspensi udara, kursinya juga enak banget teman-teman. Ini kursi buatan Hai atau rimba kencana yang di paling depan ada sabuk pengaman 3 titik seperti ini. Nah, ini bisa dibuka dengan tekan tombol yang warna merah. Oke, kemudian desain dari kursinya ini juga elegan dan kekinian teman-teman. Ini dilapis kulit ya, yang halus, dan ada logo Big Bird di setiap sini ya, di kepalanya teman-teman, kepala kita. Keren-keren. Jahitan-jahitannya juga terlihat modern dengan motif yang futuristik, saya suka. Dan tentunya kursinya juga ergonomis, sesuai dengan lekuk badan orang-orang Indonesia ya, setinggi ini. Ada armrest, kemudian ada fitur reclining seat. Jadi kalau teman-teman mau nyenderin ya, tinggal tarik tuas yang ada di sini. Ini tuasnya model baru ya teman-teman ya. Dia diangkat gini. Kemudian teman-teman dorong badan teman-teman ke belakang. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya antara yang sudah dimiringkan atau direbahkan full dan yang paling tegak. Ready ya, mau naik bis ini kemanapun itu tujuannya, tetap nyaman. Kita kembalikan lagi ke posisi semula. Tarik tuasnya dan nanti dia akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini di pinggir jendela pun ada armrest juga teman-teman, lengkap banget ya. Dan tentunya nanti akan ada fasilitas-fasilitas lain saat bis ini beroperasi di PO Big Bird. Kita udah puas banget mereview mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Sekarang saatnya kita akan merilis. Terima kasih banyak untuk PO Big Bird atas kepercayaannya bersama dengan karoseri Adiputro. Ini luar biasa, nggak diduga-duga. Satu kloter di akhir tahun ini, Big Bird mempercayakan karoseri Adiputro melalui 20 unit JetBus 5 MHD dan 44 unit JetBus 5 MD teman-teman. JetBus 5 MHD-nya seperti ini, banyak kelas ya, ada konfigurasi 2-2 dengan toilet, 2-2 tanpa toilet, konfigurasi 2-3 pun juga ada. Luar biasa, Big Bird, bukan yang lain. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.